Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Rahim, NIM 18070260089. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rencana usaha saya, yaitu Sunnyside Daycare. Latar belakang dari rencana usaha ini yaitu pada zaman sekarang masih banyak pasangan muda yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pertumbuhan yang sesuai umur adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan tumbuh kembang otak anak. Pertumbuhan sesuai umur juga dapat membantu mengurangi tekanan pada anak nanti di masa depan. Ini adalah logo rencana usaha yang akan saya kerjakan. Dan namanya sendiri itu Sunnyside, yang mana sunny sendiri berarti cerah dan side berarti sisi, yang berarti sisi yang cerah. Nah, dari logo ini, dari nama ini saya berharap Sunnyside Daycare akan menjadi suatu tempat yang baik yang membahagiakan untuk anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya selama orang tuanya bekerja. Kemudian ada logo matahari yang melambangkan kekuatan, semangat, tekad seseorang manusia yang tidak pernah berhenti untuk berusaha demi mencapai sesuatu yang maksimal. Kemudian di tengah mataharinya itu ada smiley face, yaitu wajah yang tersenyum, yang mana penelitian menunjukkan bahwa ketika kamu melihat sesuatu yang membuatmu tersenyum atau melihat seseorang tersenyum, kamu akan ikut tersenyum juga. Lalu kemudian dari logo ini sendiri yang paling mencolok adalah warnanya, yaitu warna orange, yang mana warna orange itu adalah warna yang melambangkan kuat, hangat, penuh ambisi, energi, keakraban, ramah, dan petualangan. Ini adalah prototipe rencana usaha yang akan saya kerjakan, yaitu bisa dilihat pada gambar pertama. Sunnyside Daycare adalah tempat penitipan anak berlisensi dan aman, siap membantu ibu yang bekerja dalam merawat, menjaga, dan memantau, serta menstimulus tumbuh kembang anak, sehingga anak dapat melewati hari-harinya dengan sempurna. Ibu pun dapat bekerja dengan tenang. Anda bisa baby spa dan message, menu sehat, salat berjamaah, dan doa harian. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini itu tujuannya bisa dilihat pada gambar kedua, yaitu untuk satu, membangun kemandirian, sosialisasi dengan lingkungan, merangsang tumbuh kembang anak, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menggali serta mengarahkan potensi yang ada dalam diri anak. Ini adalah rencana brosur usaha. Kita bisa lihat nama tempat penitipannya, yaitu Sunnyside Daycare, tempat penitipan anak terpadu. Lalu ada alamat tempat penitipan itu, waktu buka, visi misi, pengelola dan pengasuh, kegiatan di kelas bayi, kelas batita dan balita, kontak informasi, dan jadwal kegiatan. Dengan begitu, para orang tua tidak perlu merasa khawatir tentang apa-apa yang dilakukan anaknya selama di tempat penitipan. Kemudian kita akan meninjau value map dan customer profile. Customer profile pada rencana usaha ini, customer jobs, yaitu pasutri yang keduanya sibuk bekerja, usia 20-50 tahun, berpenghasilan menengah hingga ke atas. Customer pay-nya itu tidak berlisensi, tidak ada laporan yang jelas tentang kegiatan anak, kurangnya tenaga perawat, area yang tidak sesuai untuk anak-anak, dan perawat yang tidak ramah. Customer gain-nya itu area yang mendukung untuk anak-anak, tempat penitipan sesuai standar, adanya laporan kegiatan yang jelas, perawat berlisensi, tenaga perawat berjumlah cukup, dan perawat yang ramah. Value map-nya sendiri, produk dan service, tempat penitipan anak yang menyediakan layanan sarapan, makan siang, cemilan sore yang diatur oleh seorang ahli gizi, yang mana di sini itu saya sendiri. Kemudian gain creators, laporan rutin kegiatan dan tumbuh kembang anak, pemenuhan gizi anak dengan menu makanan yang sehat. Parent leavers, membuat laporan catatan kegiatan dan perkembangan anak, memberi gaji yang memuaskan untuk karyawan, serta memenuhi standar tempat penitipan anak. Berikut rapid business model kanvas
untuk rencana usaha saya. Di sini key partnernya itu para penjual mainan, penjual meja kursi anak, dan penjual sayur buah, bahan pangan untuk menu sehari-hari selama anak di tempat penitipan. Key activities: mencari sumber pangan yang segar dan berkualitas, membangun tempat penitipan anak yang sesuai standar hukum, dan mempekerjakan koki serta ahli gizi yang ahli dalam mengolah makanan untuk anak-anak. Jadi tidak sembarangan koki dan ahli gizi. Jadi orang tua bisa merasa lebih tenang. Key resources itu pengasuh atau peraku lisensi, koki, bendahara, ahli gizi, petugas keamanan, dan administrasi. Customer relationship-nya yaitu terbuka untuk kritik dan saran, mencatat apakah setiap anak memiliki alergi makanan, dan mencatat apakah setiap anak membutuhkan perhatian khusus. Value proposition-nya itu mempekerjakan perawat atau pengasuh anak berlisensi sehingga orang tua tidak merasa khawatir, menyediakan menu yang sehat dan bergizi dengan varian serta tampilan yang menarik setiap hari. Dengan begitu akan memicu nafsu makan anak dan memaksimalkan asupan anak setiap harinya. Menciptakan lingkungan penitipan yang aman dan menyenangkan agar orang tua tenang dan anak-anak senang. Customer segmentnya pasutri yang keduanya sibuk bekerja, pasutri khususnya ibu yang tidak mau repot, pasutri khususnya ibu yang tidak ahli memasak, dan pasutri yang peduli asupan gizi atau kesehatan anak. Channel yang akan digunakan dalam meraih klien dalam usaha ini yaitu akan disebarkan poster, flyer, website khusus Sunnyside Daycare, serta media sosial berupa Instagram. Cost structure yaitu biaya barang-barang dasar seperti mainan, meja, kursi, loker, dan lain-lain, biaya bahan makanan sehari, gaji karyawan, biaya perbaikan dan perawatan, dan biaya perbaikan dan perawatan. Untuk revenue stream-nya itu recurring revenue atau pendapatan berulang yang mana customer atau klien supaya membayar setiap bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran sangat dibutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.